Halo Halo adik-adik. teman-teman. Selamat hari Minggu. Kita bersyukur pada hari ini kita boleh bersama-sama beribadah kepada Tuhan. Walaupun adik-adik masing-masing di rumah, tetapi kita tetap bersuka cita ya. Pada hari ini Lose ditemani oleh teman-teman kalian. Ada Gracio. dan juga Sergio. ya. Sebelum kita melanjutkan ibadah, mari bersama-sama kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur karena penyertaan Tuhan, kami boleh terus bersama-sama beribadah kepada Tuhan. Walaupun kami di rumah masing-masing ya Tuhan, tapi kami bersyukur untuk kasih setia Tuhan pada kami. Terima kasih ya Tuhan, kami menyerahkan waktu ke depan dalam tangan kuasa kasih-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Amin. Nah, adik-adik, saat ini kita akan bersama-sama memuji Tuhan. Kita menyanyikan pujian kita dari terbit matahari. Mari kita memuji Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan, puji Tuhan. dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan, puji Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Biarlah nama Tuhan dipuji. Biarlah nama Tuhan dipuji. Nah adik-adik, tadi kita sudah bersama-sama memuji Tuhan. Sekarang kita akan bersiap untuk mendengarkan firman Tuhan. Sudah siap mendengar firman Tuhan? Sudah. Nah, tapi sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan memberikan persembahan dulu ya. Adik-adik di rumah siapkan persembahannya. Sambil kita menyanyikan pujian, dia harus semakin bertambahku, harus semakin berkurang.
Halo adik-adik, selamat pagi. Bertemu kembali dan bersama Lose Susan. Sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tapi mari kita berdoa terlebih dahulu. Allah Bapa kami di dalam surga, kami mengucap syukur untuk hari ini. Saat ini kami mau belajar kebenaran firman-Mu agar kami dapat memahaminya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Nah adik-adik, hari ini kita akan belajar dari Keluaran pasal 19, 20, dan 32. Di dalam Keluaran pasal 19, di situ diberitahukan bahwa Musa dan orang Israel itu sampai di padang gurun Sinai. Kemudian Musa naik ke gunung Sinai dan menghadap Tuhan. Di sana Tuhan berfirman, Musa, beritahukanlah kepada keturunan Yakub dan seluruh orang Israel bahwa mereka sudah melihat bagaimana apa yang sudah kulakukan terhadap orang Mesir, bahwa aku sudah membimbing mereka dan memimpin mereka, menuntun mereka keluar dari Mesir. Apabila mereka, orang Israel tersebut, berpegang pada perintahku dan ajaranku, maka mereka akan menjadi bangsa kesayanganku. Lalu kemudian Musa memberitahukan hal itu kepada orang Israel. Lalu orang Israel berkata, kami akan melakukan perintah dari Tuhan. Kemudian Musa naik lagi ke gunung Sinai. Lalu Musa menyampaikan hal tersebut kepada Tuhan. Tuhan memberitahukan kepada Musa, aku akan turun dalam awan agar orang Israel melihat aku berbicara kepadamu dan mereka akan senantiasa percaya kepadamu. Maksudnya kepada Musa. Nah, kemudian Musa memberitahukan lagi kepada orang Israel bahwa Tuhan akan turun dan Musa meminta mereka untuk menguduskan diri dan membersihkan pakaian mereka, karena bila berhadapan dengan Tuhan atau bertemu dengan Tuhan harus dalam keadaan kudus karena Tuhan adalah kudus. Nah, kemudian orang-orang Israel itu mempersiapkan diri mereka. Dan pada saat yang sudah ditentukan, kemudian Tuhan turun ke gunung Sinai di dalam api dan banyak sekali asap dan gunung Sinai menjadi gemetar adik-adik. Guruh mengguntur dan kilat sabung menyambung. Orang Israel menjadi ketakutan. Di situ Musa menghadap kepada Tuhan. Lalu, tapi sebelumnya Musa memberitahu, jangan mendaki gunung itu maupun merabanya, kalau tidak kamu akan mati. Lalu Musa naik. Setelah Musa naik, di sana Tuhan memberikan 10 perintah yang harus ditaati oleh orang Israel. Karena orang Israel menunggu dan merasa kok lama. Habis itu mereka menemui Harun dan meminta Harun membuat sesuatu. Lalu Harun membuatkan anak lembu emas. Anak lembu emas yang kemudian disembah oleh orang Israel tersebut. Mereka membuat korban bakaran dan korban keselamatan. Mereka lupa kalau selama ini Tuhanlah yang sudah memimpin mereka, menuntun mereka keluar dari Mesir. Mereka berpikir kok lama ini Musa turun. Lalu mereka mau mencari Allah yang baru, Allah yang berbentuk patung adik-adik, dan dibuatkan oleh Harun, anak lembu emas, dan mereka menyembah. Tuhan tahu. Lalu Tuhan berbicara kepada Musa, turunlah, lihatlah bangsa Israel, mereka sudah rusak lakunya. Tuhan menjadi murka. Lalu Musa meminta pengampunan kepada Tuhan. Musa turun dan melihat, Musa menjadi marah. Lalu kedua loh batu yang berisi 10 perintah itu yang ditulis oleh Tuhan sendiri kemudian dipecahkan Musa di bawah kaki gunung itu karena Musa sangat marah. Lalu kemudian Musa menghancurkan anak lembu emas tersebut adik-adik, membakarnya dan menggilingnya. Lalu Musa menaburkannya ke api, menyuruh orang Israel untuk meminum air yang berisi bakaran dari
anak lembu emas tersebut. Banyak orang adik-adik yang menyembah, yang percaya kepada anak lembu emas tersebut mati. Mereka mati oleh dosa-dosa mereka. Mereka mati karena mereka menyembah Allah palsu. Bukan Allah sebenarnya, bukan Allah yang hidup. Mereka lupa bahwa Tuhan sudah memimpin mereka, membimbing mereka, menyertai mereka. Nah adik-adik, dari firman tersebut, dari situ kita tahu bahwa Allah mau kita menyembah dan mempercayainya. Jangan kita menoleh atau berharap kepada Allah palsu, tapi kita harus menyembah, berdoa, memohon, percaya kepada Allah yang hidup, kepada Tuhan yang hidup. Karena kasih-Nya yang begitu besar Tuhan kepada kita, maka mengutus Yesus Kristus untuk menebus dosa-dosa kita. Tuhan Yesus yang tidak berdosa tapi menanggung dosa kita agar kita dapat selamat dari maut. Nah, Tuhan juga sudah mengutus Roh Kudus untuk menolong kita, untuk memahami, untuk menaati perintah-perintahnya, dan untuk percaya kepadanya, membimbing kita untuk percaya, untuk menaati, untuk mematuhi perintah-perintah dari Tuhan. Alangkah baiknya Tuhan kita adik-adik. Nah demikian pembelajaran kita mengenai Musa yang diambil dari Keluaran 19, 20 dan 32. Ayat hafalan kita diambil dari Mazmur pasal 121 ayat 5 dan 6. Mazmur 121 ayat 5 dan 6. Mari kita bacakan bersama-sama. Mazmur 121 ayat 5 dan 6. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang, atau bulan pada waktu malam. Nah adik-adik, demikian pembelajaran kita mengenai firman Tuhan pada hari ini. Mari kita berdoa untuk menutup ibadah kita. Allah Bapa kami di dalam surga, kami mengucap syukur untuk firman yang boleh kami dengar. Ya Bapa, ampunilah kami orang berdosa ini, kasihanilah kami. Kami mau belajar untuk patuh dan taat kepada perintah-perintah-Mu. Terima kasih ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Nah adik-adik, demikian untuk hari ini. Sampai bertemu kembali di ibadah sekolah minggu selanjutnya. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Dadah.